Sabil guru SMK di Cirebon dipecat setelah mengkritik Ridwan Kamil. Apakah ini yang melakukan Ridwan Kamil atau cukup internal sekolah? Apakah ini menghilangkan kebebasan seorang guru di alam demokrasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau ada seorang guru dipecat, itu pasti semuanya bertanya-tanya mengapa dia dipecat. Namun kalau sudah agak ada jawaban, dia dipecat setelah mengkritik Ridwan Kamil, sang gubernur Jawa Barat. Kalian bisa terima atau tidak? Sebetulnya siapa yang memecat? Dan apakah ini berefek terhadap demokrasi pendidikan? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita kupas tuntas apa di balik pemecatan itu dan what's next, apa selanjutnya yang harus diperbuat. Pertama kita baca di Kompas. Kritik yang membuat guru Sabil dipecat dan klarifikasi Ridwan Kamil. Ini jelas pemecatan terjadi dan ada proses klarifikasi dari Ridwan Kamil. Selanjutnya di Detik, SMK Cirebon siap terima kembali guru pengkritik Ridwan Kamil. Ini syaratnya. Oh, ini dipecat tapi kemudian menerima kembali. Kok bisa? Ada apa? Maksudnya yang aneh-aneh itu si guru atau si sekolahnya atau Pak Gubernurnya? Ini dalam bahasanya pada dasarnya tidak ada yang tiba-tiba, semuanya merupakan rangkaian dan kebetulan. Kalau secara tertulis ini adalah surat yang ketiga untuk Pak Sabelo. Yang ketiga, menurut saya surat peringatan pertama diberikan kepada Muhammad Sabil pada 2021 terkait pelanggaran etika, kemudian pelanggaran pada Oktober 2001, pihaknya kembali memberikan surat peringatan. Terus, mengapa kemudian diberhentikan sesudah mengkritik? Kalau memang diberhentikan, kalau memang melanggar etika dahulu ya diberhentikan saja. Ayo kita baca lagi di CNN, guru di Cirebon dipecat usai kritik Ridwan Kamil. Dan kalau melihat di ini agak beda, agak jarang-jarang terjadi di online ini juga. Mungkin kalian sepertinya tidak bisa terima ya pemecatan yang ini di Republika. Ironis, guru SMK dipecat ternyata mengidolakan Ridwan Kamil, apalagi mengidolakan. Ini kan sesuatu yang mengagetkan kita bersama. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di pertama kali di Kompas. Kritik yang membuat guru Sabil dipecat dan klarifikasi Ridwan Kamil supaya nanti tuntas betul. Kompas.com, seorang guru honorer asal Cirebon, Jawa Barat bernama Muhammad Sabil Fadilah harus kehilangan pekerjaan usai mengkritik unggahan akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil @ridwankamil. Sabil dipecat dari 2 sekolah tempat dia mengajar. Oh, honorer 2 sekolah tempat mengajar, dia dipecat. Sabil berkomentar dalam unggahan terbaru Ridwan Kamil yang memberi apresiasi siswa di Tasikmalaya karena patungan membeli sepatu kepada teman sekelasnya. Dia mempertanyakan kapasitas Emil, seapaan Ridwan Kamil saat menyapa para siswa di Tasikmalaya Dewa Daring. Dalam Zoom ini, maneh teh keur jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi Ridwan Kamil. Maksudnya kalau sudah diterjemahkan, dalam Zoom ini kamu lagi jadi gubernur atau kader partai atau pribadi. Sebetulnya masih normal ya, masih pertanyaan standar. Komentar Sabil lalu dibalas Ridwan Kamil @Sabil Fadilah.
Cek maneh kumaha, menurut kamu gimana? Cek maneh kumaha, menurut kamu gimana? Kata Ridwan Kamil. Sambil melihat Emil mengenakan jas berwarna kuning saat berbincang dengan para siswa. Warna itu lekat dengan warna partai Golkar, di mana Emil merupakan kader dari partai berlambang beringin tersebut. Kritik saja sebagai warga Jabar, di mana RK sedang berhadapan dunia pendidikan SMP Tasik, tapi pakaian jas warna kuning. Mempertanyakan sih lebih tepatnya sebagai gubernur atau kader partai atau pribadi, tuturnya saat dihubungi Kompas. Ini klarifikasi berbeda dengan yang ada di langsung di media sosial. Dipin Ridwan Kamil dicaci netizen lalu dipecat sekolah. Saya tak menyangka bahwa komennya dipin alias disematkan oleh Emil. Dalam hitungan jam tiba-tiba banyak netizen yang mention di komentarnya dan mengirimkan pesan dengan kata-kata kasar. Sambil mengaku kaget terhadap serangan tersebut karena dia menganggap komentar itu biasa saja. Ya, persepsinya kita juga harus hati-hati terkait dengan hal itu. Tak hanya serangan netizen, akibat kritikannya tersebut Sabir dipecat dari 2 sekolah tempat ia mengajar. Sekitar jam 9 saya tulis komentar, jam 10 rame, dan beberapa jam kemudian saya ditelepon sekolah. Hari ini saya mendapatkan surat pemecatan. 9, 10, 1 jam langsung dipecat. Sambil menunjukkan surat itu kepada Kompas, surat berkop Yayasan Miftahul Ulum bertuliskan surat keputusan Ketua Yayasan Miftahul Ulum nomor sekian tentang pengakhiran hubungan kerja. Ada 3 pertimbangan dia dipecat, yakni melanggar kode etik, melanggar tata tertib yayasan, dan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam surat tersebut bertuliskan per 14 Maret, SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon mengakhiri kerja sama yang bersangkutan sebagai guru tidak tetap dan tutor ekstrakurikuler konten kreator. Dia konten kreator sebetulnya. Alasan menggunakan kata maneh. Dalam komennya sambil mengatakan kata maneh yang merupakan bahasa Sunda dengan arti kamu yang digunakan untuk menyapa sebaya. Sambil mengaku menggunakan kata tersebut karena sosok Emil yang terbuka. Emil dikenal sebagai orang yang akrab dengan follower, juga dengan banyak warga lainnya. Diartikan yang berbeda ini. Saya akui menggunakan kata maneh karena Kang Ridwan itu someh atau ramah, akrab dengan followernya, banyak warga, bahkan 2 kali saya sempat dan pernah ketemu saat sebagai wali kota Bandung saat itu. Dia sangat akrab, enak secara personal, sehingga menurutnya kata maneh yang dia gunakan tidak memiliki tujuan merendahkan apalagi tidak sopan. Klarifikasi Ridwan Kamil. Emil angkat bicara, saya tidak melakukan apa-apa ya, mungkin ada yang melaporkan atau gimana. Pada dasarnya kritik mah boleh-boleh saja. Saya kan selalu menjawab, kalau mengkritik boleh, kalau tidak sopan ya harus sopan. Bahwa sekolahnya melakukan sebuah tindakan kan di luar kewenangan saya, ujar Emil di Kuningan. Kemudian Emil mengaku menyematkan komentar sambil yang menyampaikan kritik di unggahannya IG-nya untuk mengedukasi. Gini Kang, kalau saya ngepin itu saya sedang mengedukasi kepada orang-orang yang kadang komennya agak pakai fakta. Saya klarifikasi sebenarnya itu. Emil kemudian membalikkan pertanyaan terkait bolehkah berkomentar atau menyampaikan kata kasar. Ya, jadi pertanyaan saya tanya ke Akang, kita mengizinkan enggak orang yang berbicara kasar? Kan enggak, nanti ditiru, makanya kita edukasi. Emil menganalogkan seorang anak kepada orang tua yang menggunakan kata maneh. Jadi ini tidak terima kata maneh. Minta Sabil tak dipecat. Emil juga telah menghubungi 2 sekolah tempat Sabil mengajar dan meminta agar Sabil tidak dipecat. Orang nomor 1 di Jabar minta agar pihak sekolah mengingatkan, bukannya menghentikan sebagai tenaga pengajar. Tak ada permintaan maaf, permintaan pemecahan Sabil dari Ridwan Kamil. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
menegaskan tidak ada perintah dari Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan Sabil sebagai guru. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear yang ada di media. Tapi kalau menurut kalian yang sebenarnya bagaimana? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sebuah fakta itu terjadi. Si Fadil, guru di Cirebon, Sabil Fadil, namanya Sabil Fadilah, Muhammad Sabil Fadilah, yang merupakan guru di Cirebon, itu membuat sebuah hal membuat sebuah kegiatan yang mungkin menurut setiap orang itu mengganggu, tapi menurut Fadil tidak ada keinginan untuk memberikan mencemooh atau kemudian merendahkan Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi posisinya adalah ketika ada proses Zoom antara Gubernur Jawa Barat Kang Emil dengan siswa SMA atau dengan masyarakat banyak yang hubungannya dengan pemberian sepatu. Jadi ceritanya kan tadi kan Sabil berkomentar dalam unggahan terbaru Kang Emil patungan membeli sepatu kepada teman kelasnya, sehingga dalam Zoom itu kamu lagi sebagai gubernur, sebagai kader partai atau pribadi. Itu kritiknya dari Sabil. Yang paling dikritik itu karena Kang Emil menggunakan baju kuning. Kalau tidak menggunakan baju kuning mungkin tidak, tapi mungkin juga iya, karena kan memang belum ada faktanya. Tapi ini dikritik begitu. Yang anehnya adalah jam 9 berkomentar, jam 10 dia sudah diberhentikan dari 2 institusi lembaga dia mengajar. Tapi klarifikasi Kang Emil bahwa dia tidak memerintahkan. Itu yang terjadi di pemberitaan tersebut. Intinya ada sebuah proses kritik dan ada proses pemberhentian. Kedua, apakah pemberhentian itu memang bukan perintah Kang Emil atau perintah terselubung? Kalau dalam pengakuan Kang Emil dia tidak memerintahkan, tetapi kalimat perintah itu apakah selalu ada, misalkan kami buatkan surat kepada kepala sekolah untuk menghentikan, atau dengan bahasa lisan kami perintahkan untuk Sabil Fadilah diberhentikan. Apakah hanya cukup dengan 2 model itu, tertulis atau lisan? Apakah kalau dalam bahasa sosiologi bahwa antara panggung depan dan panggung belakang itu terjadi. Panggung depannya memang tidak ada perintah, tetapi apakah panggung belakangnya? Misalkan dia berkomunikasi dengan, kita nggak tahu yang terjadi ya. Misalkan ini contoh, mungkin kalau ini salah ya kalian luruskan. Tapi kalau berbicara, pemimpin berbicara itu kan biasanya ada yang diterjemahkan lain oleh anak buah. Misalkan ini Kang Emil bertanya kepada anak buah, itu dari SMA mana kok berkomentar begini begitu. Itu kan sebetulnya tidak, dalam bahasa secara langsung tidak ada kata perintah untuk menghentikan ya. Tapi terkadang anak buah itu menerjemahkan yang lain. Oh, itu perintah untuk menghentikan atau memberhentikan dari guru. Ya, itu kita nggak terjadi, hanya yang di dalam pemberitaan tidak ada itu terjadi. Tetapi dalam pemberitaan bahwa 1 jam sesudah berkomentar, jam 9, jam 10 langsung diberhentikan. Kok secepat begitu? Ini kan sebenarnya tidak masuk akal. Sebuah pemecatan dalam waktu 1 jam.
Padahal kalau kita memproses seseorang dalam pemberhentian itu kan panjang, apalagi perlu bukti-bukti. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketiga, sesudah itu Kang Emil berharap untuk dia diaktifkan kembali. Bahasanya lain itu adalah klarifikasi Kang Emil bahwa dia hanya menyematkan komentar guru honor tersebut si Fadil, dan selanjutnya saya tidak melakukan apa-apa, mungkin yang melaporkan atau gimana. Pada dasarnya kritik apa boleh saja. Jadi kalau kritik boleh saja, mengapa kemudian ada pemberhentian? Seorang pemimpin itu pasti punya anak buah. Anak buah mempunyai terjemahan yang beragam. Kalau tidak diperintah, maka kadang-kadang dia menerjemahkan dengan keinginannya. Ya kita belum tahu yang sebenarnya, tapi faktanya dia diberhentikan. Itu yang perlu diklarifikasi. Bahwa ada proses misalkan pelanggaran pertama, peringatan kedua, mungkin itu terjadi, tapi mengapa harus pemberhentiannya sesudah dia mengkritik terhadap Kang Emil? Itu masalahnya. Sebetulnya saya sih seandainya dikritik pun juga agak mungkin marah ya, tapi kan tidak harus sampai memberhentikan. Bahwa yang bersangkutan dipanggil, menurut saya oke. Diajak komunikasi mengapa itu ngobrol, itu oke. Tapi kemudian langsung diberhentikan, menurut saya dunia pendidikan kita akan tercoreng. Maksudnya para guru-guru tidak akan pernah berani protes, berani menyampaikan sebuah kebenaran. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang kata yang tidak sopan itu harus kita luruskan, kalimat yang melanggar undang-undang harus kita luruskan, tapi kritik itu biasa. Kritik itu diberi wadah oleh negara demokrasi bagaimana ditampilkan dalam kehidupan bersama. Dan kritik itu adalah membangun, kecuali dia memang secara langsung menohok yang menurunkan terkait dengan keberadaan Kang Emil. Semoga menjadi kritik bagi kita bersama, tidak terulang lagi kejadian ini. Mengkritik itu dalam dunia pendidikan boleh, guru pun boleh, tapi ada standarnya. Jangan sampai juga ada bahasa lain seorang pemimpin kepada anak buah, sehingga anak buah menerjemahkan berbeda. Ini bahaya dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.